cara bisnis online bagi pemula. Kali ini dengan fokus pembahasan mengenai cara menentukan produk yang ingin kita jual secara online. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sahabat komunitas sukses. Selamat datang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andika di channel komunitas sukses, sukses bersama kita sukses. Yes, go. Baik teman-teman semuanya, kali ini kembali saya sharing cara bisnis online bagi pemula. Kali ini dengan fokus pembahasan mengenai cara menentukan produk yang ingin kita jual secara online. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sahabat komunitas sukses. Selamat datang. Bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe. Insyaallah channel ini bakal membantu teman-teman dalam mewujudkan kesuksesannya dalam hal bisnis, cara bisnis online dan seterusnya. Teman-teman semuanya, melanjutkan pembahasan kita pada kemarin. Sebelumnya saya telah membahas mengenai 3 jenis produk, ya, 3 jenis produk untuk jualan online. Nah, hari ini teman-teman, bagaimana kita menentukan produk, bagaimana kita memilih produk yang ingin kita jual di pasaran, di market, dan sesuai dengan sesuai dengan fashion kita, ya, sesuai dengan atau lebih mudah kita jual dengan secara online. Nah, tentu saja kita menginginkan buyer, ya, atau customer yang banyak atau yang masif agar profit yang kita dapatkan juga tentunya banyak, ya. Nah, teman-teman, yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam memilih atau menentukan produk, ya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan 3 jenis, ya, 3 jenis produk, ya. Komoditi, tren, dan produk spesifik. Nah, teman-teman silahkan bermain di 3 produk ini. Nah, akan tetapi saran saya teman-teman, bagi teman-teman yang pemula, yang baru memulai, mendingan kita memilih produk yang spesifik, ya. Karena produk komoditi dan produk tren memerlukan modal uang yang sangat banyak untuk memulainya, ya. Nah, sementara produk spesifik itu kita juga bisa dropship atau juga bisa makelaran, ya, istilahnya, ya. Seperti saya dulu waktu masa-masa kuliah saya makelaran, ya. Saya jualan waktu itu jualan telur, ya, telur bebek, ya. Nah, karena kita punya teman, ya. Nah, ini contoh saja. Nah, barangkali teman-teman dalam memilih produk, ya, bisa jadi makelar, ya. Jadi kita tidak harus mempunyai produk sendiri, karena produksi produk itu sangat membutuhkan biaya, ya. Nah, teman-teman, yang pertama yang perlu kita perhatikan mengenai harga, ya. Nah, pilihlah produk-produk yang harganya di bawah 100.000, ya. Nah, kenapa? Karena teman-teman, ketika kita mempunyai produk yang harganya jauh atau harganya terlalu tinggi, 100.000 ke atas katakanlah, ya, dengan buyer yang rata-rata, mungkin keputusan membeli buyer atau customer agak lama, gitu, ya. Kalau seandainya kita memilih produk yang 100 ke bawah, dan saya rasa 100.000 ke bawah itu rata-rata orang mempunyai uang di dalam kantongnya, ya. Jadi keputusan membelinya tidak terlalu lama. Nah, kalau seandainya kita terlalu masif, ya, terlalu luas, terlalu besar mempromosikan, ya minimal dengan lingkungan teman-teman, ya, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, dan seterusnya, keputusan membelinya tidak terlalu lama, ya. Jadi terlalu mikir, ya, untuk membelinya. Nah, teman-teman semua, ini yang pertama, pilihlah produk yang harganya di bawah 100.000, ya. Nah, teman-teman bisa lihat punya teman, ya, punya makelar dan punya siapapun, ya. Nah, yang kedua teman-teman, pilihlah produk, ya, yang kira-kira kita lebih mudah menguasai, ya. Lebih mudah, kita mempunyai skill di situ, ya, maksudnya.
Misalnya kita mempunyai skill mengenai perbengkelan otomotif gitu ya. Nah, kira-kira apa produk-produk yang terkait untuk itu ya, supaya ketika kita mempromosikan, ketika kita menjelaskan, kita menguasai produk yang ingin kita jual. Nah, teman-teman bisa cek ya, kira-kira kita fashionnya di mana ya. Nah, jadi kita skill di mana, sesuaikan apa kira-kira kemampuan kelebihan kita, sesuai fashion kita ya. Nah, kalau seandainya kita lebih memahami produk, misalnya produk sabun jerawat misalnya, kemudian kita sedikit banyaknya memahami mengenai kesehatan gitu ya, mengenai perawatan, mengenai cara pembuatan sabun misalnya ya, atau kandungan sabun yang kita lebih memahami itu, fashion kita ke sana. Nah, silahkan kita pilih misalnya sabun jerawat ya. Nah, teman-teman, yang ketiga yang perlu kita perhatikan ya dalam menentukan produk yang ingin kita jual, tentunya kita perhatikan market kita itu yang bisa kita kuasai itu di mana. Ya, misalnya kita punya banyak teman cewek ya, perempuan umuran misalnya masa kuliah atau sampai 30 atau 35 ya. Nah, berarti kira-kira seandainya kita mempunyai banyak teman ya, atau suka bergaul atau mudah bergaul dengan perempuan ya, kira-kira apa produk spesifik yang bisa kita jual untuk perempuannya. Nah, itu banyak sekali ya. Ada sabun dan seterusnya, ada produk kecantikan gitu ya. Kemudian atau kita banyak mempunyai teman ya yang hobinya merawat mobil atau mempunyai banyak mobil ya. Nah, misalnya ini ya saya contohkan ya. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu jenis-jenis seperti ini. Ini adalah teman-teman, ini adalah ya Sona ya. Kelihatan ya. Jadi ini Sona ini teman-teman, ini untuk merawat eksterior mobil ya, dari jamur ya, kemudian dari kotoran, dari debu, kemudian memudahkan untuk membersihkan mobil, motor dan seterusnya. Nah, jika teman-teman mempunyai banyak teman yang punya mobil misalnya ya, nah kita bisa mulai seperti ini dulu ya, misalnya ya. Nah, jadi teman-teman yang kira-kira yang perlu kita perhatikan dalam menentukan atau memilih produk ya.